Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun prestasi seseorang, dunianya kaya, dunianya sukses, apapun yang ingin dibeli, apapun yang diinginkan bisa terlaksana, bisa tercapai. Pangkatnya hebat, pekerjaannya melanglang buana, pergi dari pagi sampai pulang pagi, pergi pulang pagi sampai pulang sore untuk mencukupi kehidupan dunia yang fana. Bisa dilalui semua dengan kesuksesan-kesuksesan karir yang sangat luar biasa. Itu semuanya menjadi prestasi yang nol dalam pandangan Allah kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagung-agungkan dunia yang rusak, yang sementara, rasa-rasanya itu tidak ada pekerjaannya, tidak ada kerjaannya. Mengagungkan dunia yang akan ditinggalkannya, maka dia akan kecewa nanti di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat orang beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pekerjaan, kalau ibadah terbengkalai, kecewa nanti di hadapan Allah. Gara-gara pekerjaan, supaya dunianya sukses, dunianya kaya, apapun yang diinginkan bisa tercapai, bisa terlaksana. Kalau tidak ada prestasi ibadah di hadapan Allah, maka dia akan menjadi orang yang sengsara. Dan kita yakin sengsara di akhirat adalah sengsara yang sangat panjang, bahkan abadi. Tidak ada lagi kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu terlalu mengagung-agungkan dunia, mengecilkan akhirat, akan rusak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mengecilkan dunia, biasa-biasa saja memandang dunia ini, tidak sampai ke dalam hatinya, akan tetapi dia tetap berusaha juga untuk mencari rezeki nikmat Allah, dia lebih hebat akhiratnya, mengutamakan akhirat, maka orang ini dipastikan akan bahagia, baik di dunianya, di alam barzahnya, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti dunia yang sementara diberikan umur oleh Allah 63 tahun. Ketika pulang ke alam kubur disiksa, diazab oleh malaikat Munkar dan Nakir, pedih sampai menunggu hari kiamat, tidak berhentinya disiksa di alam kubur. Apa arti dunia yang dicarinya peras keringat banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, rupanya dunia itu ditinggalkan juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu memang harus kita cari, dunia itu memang harus kita usahakan. Tapi jangan terlalu cinta kepada dunia. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Cinta jabatan sementara saja. Cinta pangkat sementara saja. Orang sudah ramai antri menggantikan pangkat kita. Cinta terhadap dunia yang berlebih-lebihan akan membuat kita lupa kepada Allah, lupa akan arti tujuan hidup kita yang sesungguhnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengatakan tidak ada kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan hanya penipuan saja. Tetapi ada orang yang tidak ditipu dengan dunia, tidak ditipu dengan kemewahan, keindahan dunia. Dia lebih mengutamakan akhiratnya. Sesibuk apapun dalam pekerjaannya, sesulit apapun hidup yang dihadapinya, masalah yang datang menghampiri hidupnya, dia tetap beribadah, mengutamakan akhiratnya di hadapan Allah. Karena orang ini sadar bahwa dia akan wafat, dia akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang punya jiwa, punya napas, pasti akan merasakan kematian. Pasti dia akan ketemu alam kubur. Pasti dia akan ketemu akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin bahagiakan hidupnya di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengagung-agungkan dunia, dunia sifatnya sementara, dunia sifatnya panah, sifatnya akan rusak, sifatnya akan ditinggalkan, akan pergi meninggalkan dunia. Yang dicari dari pagi sampai pulang pagi. Bahkan ada orang yang sampai tidur di pinggir jalan. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Dunia ini akan menyiksa hati seseorang. Dunia ini akan membuat orang sengsara ketika tidak ada prestasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah tinggalkan solat, jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah beribadah kepada Allah, dia akan diberikan dunia ini, akan dihadirkan dunia kepada orang ini. Maka orang yang cerdas hidupnya, dia akan menyimpan dunia di telapak tangannya, bahkan di kakinya saja kalau perlu. Jangan sampai masuk ke dalam hatinya. Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, perumpamaan antara dunia dan akhirat
itu hanya seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, ke air, kemudian diangkat jari telunjuknya. Apa yang ikut dengan jari telunjuknya? Hanya setetes, dua tetes air saja. Kalau kita dapat dunia ini, jangan sombong, jangan angkuh, jangan lupa kepada Allah, karena memang Allah yang menghadirkan nikmat harta, rezeki dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau tidak dapat dunia ini, jangan menangis, jangan berputus asa, jangan bersedih, dapatnya hanya setetes, dua tetes saja. Kita harus tetap menjadi hamba Allah yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan, ibadah, prestasi salat yang sudah kita kerjakan akan menjamin kita menjadi orang yang bahagia selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah renungan terbesar bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur sesaat diberikan oleh Allah, nikmat akan ditanya oleh Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat yang engkau pakai, yang engkau gunakan akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabmu akan berat nanti di hadapan Allah kalau tidak ada prestasi akhirat. Kalau kau punya harta lupa kepada Allah, hartamu akan membinasakan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah renungan yang sangat luar biasa. Selama ruh masih bersemayam di dalam jasad, hati-hatilah hidup di atas dunia, hati-hatilah dalam bekerja, tetaplah sholat, tetaplah mencari rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.